Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan acara pada pagi hari ini akan disampaikan sambutan dari Kepala Subbagian Umum Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan kepada Ibu Tantri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya. Selamat datang kami ucapkan di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Pertama-tama kami mewakili Bapak Kapus Dipres. Mohon maaf, mohon izin hari ini Bapak Kapus Dipres sedang ada acara di Apera di pusat karena untuk penandatanganan kesepahaman antara ANRI dan NAN Nederland Archive Nederland National Archive Nederland untuk pembukaan workshopnya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Kapus Dipres hari ini tidak dapat mendampingi Bapak dan Ibu untuk berkunjung ke Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon izin kami di sini mewakili Bapak Kapus Dipres untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir. Semoga hari ini Bapak Ibu dapat memperoleh tambahan pengetahuan gitu, meskipun sedikit gitu ya Mas, terkait apa yang telah kami kerjakan di Arsip Nasional Republik Indonesia, khususnya di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Gitu. Mungkin saya hanya sedikit ingin menyampaikan bahwa kami Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan itu merupakan lembaga di bawah Arsip Nasional. Kami setara eselon 2, kami dipimpin oleh Bapak Kepala Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, yang mana di sini kami bertugas untuk melakukan penelusuran, pengelolaan dan penyebarluasan informasi arsip statis kepresidenan. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mengunjungi, tadi sepertinya sudah berkunjung ke Cagar Budaya dan nanti akan mengunjungi ke gedung pameran yang ada di sini sampai di lantai 4. Itu merupakan salah satu cara kami untuk menyebarluaskan informasi arsip kepresidenan itu sendiri gitu. Jadi di sini kami selain menyebarluaskan informasi terkait arsip kepresidenan juga melakukan penelusuran dan juga pengelolaan arsip meliputi akuisisi, pengolahan arsip dan juga layanan arsip gitu. Terima kasih. Mungkin kalau dari kami itu saja. Nanti selanjutnya terkait materi pengelolaan arsip statis akan disampaikan oleh rekan kami. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu, selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan dan mohon maaf atas tidak hadirnya Pak Kapus gitu ya Mas Susno dan kami yang mewakili hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan dan enjoy untuk kunjungan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tantri atas sambutannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita masuk ke agenda inti, yaitu pemaparan materi mengenai pengolahan arsip statis yang akan disampaikan oleh Arsiparis Ahli Muda Mbak Sinta Agustin SS. Untuk Mbak Sinta, kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada Bapak Ibu dari pemerintah pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selamat datang di Pusdipres. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai pengolahan arsip statis. Mungkin memberikan sedikit gambaran karena Bapak Ibu di sini tidak semuanya arsiparis ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan arsip statis. Sebenarnya pengolahan arsip statis di ANRI sendiri dilakukan di pusat di Ampera, kantor Ampera. Itu pengolahan arsip statis yang untuk seluruh kementerian dan lembaga, baik perseorangan juga organisasi politik, organisasi masyarakat dan juga Hindia Belanda serta VOC. Namun kalau yang di sini pengolahan arsip statisnya yang berkaitan dengan arsip kepresidenan. Nah, saya akan menjelaskan gambaran umum pengolahan
statis itu seperti yang kita tahu ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pada pasal 1 ayat 7 terdapat penjelasan mengenai arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan dalam JRA ya Bapak Ibu. Kalau saya di lembaga Bapak Ibu sudah ada JRA, nah yang berketerangan permanen itulah yang disebut dengan arsip statis. Gitu. Namun harus diverifikasi baik secara langsung maupun tidak oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Kalau di Kabupaten Kapuas LKD-nya ya Bapak Ibu. Jadi yang memverifikasi itu arsip statis adalah LKD Kabupaten Kapuas. Lalu di pasal 1 ayat 26 mengenai pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis dijelaskan adalah proses pengendalian arsip statis secara efektif, efisien, dan sistematis melalui 4 tahap, yaitu akuisisi atau penyelamatan. Jadi arsip statis yang ada di OPD atau lembaga kearsipan kalau di pusat atau lembaga pemerintah, kementerian, nah itu diakuisisi oleh ANRI atau kalau di Kabupaten Kapuas oleh LKD yang arsip statisnya. Lalu setelah diakuisisi apa? Baru dilakukan pengolahan arsip statis. Pengolahan arsip statis itu untuk apa? Untuk menata fisik dan informasinya agar arsip statis tersebut bisa diakses dengan mudah. Seperti itu. Lalu bagaimana nih arsip-arsipnya setelah diolah? Itu kan fisik dan fisik dan informasinya sudah tertata. Nah, arsipnya preservasi oleh ada bagian preservasi, yaitu di sana ada yang tugasnya merepro. Jadi bila ada pengguna yang saya ingin merepro arsipnya, nah itu di bagian reproduksi. Lalu ada di bagian restorasi. Untuk apa restorasi? Misalnya arsipnya rusak, ada yang arsipnya sobek, misalnya arsip peta tahun 40-an, 50-an, itu kan sangat riskan sekali rusak ya Bapak Ibu. Nah itu di restorasi, di bagian restorasi. Biasanya di restorasi itu menggunakan tisu Jepang seperti itu misalnya. Lalu setelah arsipnya diolah, itu kan fisik dan informasinya sudah tertata. Nah itu bisa dilayankan kepada pengguna di di bagian layanan. Nah nanti kalau misalnya sudah bisa dilayankan, masyarakat ataupun masyarakat umum ataupun mahasiswa peneliti, nah bisa mengakses arsip statisnya. Nah tujuannya itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan arsip yang andal dan dapat dipercaya. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan, ruang lingkup pengelolaan arsip statis dari mulai akuisisi atau penyelamatan, kemudian pengolahan yang nanti akan saya jelaskan sedikit, lalu ada preservasi atau pelestarian dan perlindungan, kemudian ada akses atau layanan dan pemanfaatan seperti itu. Nah contoh di sini di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan itu termasuk pemanfaatan arsip yang telah diolah gitu. Jadi dimanfaatkan untuk pameran. Bisa dilanjutkan. Kemudian dasar hukum pengolahan arsip statis selain Undang-Undang Nomor 43 ada PP Nomor 28 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan sarana bantu kembali arsip statis. Ada SOP APW Direktorat Pengolahan Arsip Statis tahun 2023. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang standar deskripsi arsip statis. Nah, dalam pengolahan arsip statis ada 2 prinsip yang digunakan, yaitu prinsip asal usul dan prinsip aturan asli. Prinsip asal usul ini apa? Prinsip asal usul ini adalah prinsip of provenance, yaitu arsip yang diolah sesuai dengan asas pencipta arsip. Jadi ketika diciptakan arsip itu sesuai dengan konteks penciptaannya, gitu.
gitu. Yang kedua ada prinsip aturan asli atau original order. Arsip yang ditata sesuai dengan asas agar menjaga arsip sesuai dengan pengaturan aslinya ketika arsip masih digunakan di pencipta arsip. Nah, apa sih yang dihasilkan dari pengolahan arsip statis? Pengolahan arsip statis menghasilkan finding aid atau sarana bantu temu balik kembali arsip statis. Di sini yang primary atau yang utama ada daftar dan inventaris arsip statis. Perbedaannya apa, Bapak Ibu? Daftar ini merupakan finding aids yang sangat sederhana. Kita bandingkan dengan inventaris ya. Kalau daftar ini sarana bantu yang memuat sekurang-kurangnya informasi arsip, nomor, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip. Perbedaannya apa dengan inventaris? Inventaris itu adalah daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran. Nah, di dalam pendahuluannya itu terdapat uraian sejarah pencipta arsip, tugas dan fungsi pencipta arsip, kemudian ada riwayat arsip, sistem penataan arsip, volume arsipnya, pertanggungjawaban teknis penyusunan inventaris. Maksudnya pertanggungjawaban teknis itu siapa yang siapa yang mengolah inventaris ini, ada koordinatornya siapa, sekretarisnya siapa, dan anggota timnya siapa, seperti itu. Lalu ada daftar pustaka baru yang B, daftar arsip statis yang ini. Jadi di dalam inventaris arsip statis itu ada daftar arsip statis gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat yang simpel saja, ya sudah membuat daftar arsip statis karena tidak ada pendahuluan dan lampiran seperti itu. Kalau inventaris arsip statis itu daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran gitu. Lampirannya apa saja? Ada indeks. Bapak Ibu pasti pernah membaca buku. Nah, di buku itu pasti di belakangnya ada indeks kan ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada nama, misalnya Soekarno gitu ya. Soekarno itu di arsip nomor berapa saja seperti itu. Jadi di indeks ada indeks nama, indeks tempat, terus ada juga daftar singkatan dan juga daftar istilah kalau misalnya ada istilah-istilah asing gitu. Terus ada juga struktur organisasi lembaganya kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan. Terus ada kalau misalnya arsip itu pernah diolah sebelumnya dan ini dilengkapi lagi, bisa pakai konkordan atau tunjuk silang. Jadi nomor arsip yang lama tetap dicantumkan di tabel. Nah, inventaris arsip sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, susunan inventaris daftar arsip ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, uraian informasi arsip. Yang nomor 4 ini, uraian informasi arsip itu adalah daftar arsip statis ya Bapak Ibu. Lalu yang kelima adalah lampiran, indeks, nomor konkordan, struktur organisasi, dan lain-lain. Kalau misalnya yang simpel mungkin maunya hanya indeks saja bisa. Lanjut. Nah, ini dia yang berdasarkan standar SOP-AP penyusunan inventaris arsip statis tahun 2023, dimulai dari tahapan identifikasi arsip sampai dengan publikasi dan distribusi. Ada 18 tahap ya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya dijelaskan satu persatu sampai 3 hari nggak selesai. Gitu. Jadi saya hanya menjelaskan gambaran singkatnya saja. Kemudian elemen deskripsi tadi kan dalam daftar arsip statis itu ada deskripsi arsip statis. Nah, ini gambaran elemen deskripsinya, ada fonts, series, files, dan item. Fonts itu grup arsip atau lembaganya atau OPD-nya gitu. Terus series itu unit di bawahnya, kemudian files itu kegiatannya, item itu satuan arsipnya. Bisa dilanjut Mas? Nah, dilanjut aja Mas. Ya.
ini gambarannya. Fontsnya itu Arsip Nasional Republik Indonesia, subfontsnya Kesekretariatan, seriesnya Perencanaan dan humas, subseriesnya Protokol, Publikasi dan Dokumentasi. Nah, filesnya yang di bawahnya lagi. Nah, pendahuluan dalam inventaris itu berisi apa saja? Di antaranya sejarah organisasi, terus sejarah dan riwayat arsip. Jadi arsipnya diserahkan ke LKD itu ada berita acaranya tidak. Kalau misalnya ada berita acaranya bisa dicantumkan gitu. Berapa jumlahnya, lalu keterangan-keterangan di dalam berita acara dicantumkan. Kemudian ada pertanggungjawaban penyusunan inventaris arsip statis yang tadi sudah dijelaskan bahwa dicantumkan dalam inventaris tim penyusunnya siapa saja. Jadi seperti membuat skripsi ya Bapak Ibu, skripsi atau tesis. Jadi si pembuat inventaris itu bertanggung jawab itu, koordinatornya siapa, penanggung jawab teknisnya siapa, sekretarisnya siapa, timnya siapa saja gitu. Jadi bukan hanya satu orang gitu. Sebenarnya bisa satu orang, cuma kalau satu orang kita tidak ada untuk saling koreksi kayak gitu. Jadi dikhawatirkan ada kesalahan-kesalahan, kita tidak bisa saling memberikan feedback seperti itu. Lalu terakhir ada daftar pustaka. Nah, sejarah atau riwayat arsip apa saja? Nah, ini catatan proses yang melatar belakangi keberadaan satu hasanah arsip dalam lembaga pengelolaan, meliputi riwayat transfer dari kepemilikan arsip atau pencipta arsip. Lalu ada pengelolaan tanggung jawab atau arsip dan sejarah penataannya. Lalu ada riwayat pembuatan sarana dan penemuan kembali arsip. Lalu catat setiap proses. Bila tidak diketahui riwayat arsipnya, informasinya tetap harus dicatat. Misalnya tiba-tiba ketika di LKD arsip itu sudah ada di sana gitu. Nah, itu tetap harus dicantumkan. Tidak ada tidak ada berita acara dan arsip sudah ada di lembaga kearsipan sejak tahun berapa seperti itu. Nah, pertanggungjawaban penyusunan inventaris arsipnya ada teknis pengolahan arsip statis, meliputi tim dan tahapannya. Tahapannya tadi dari SOP pengolahan arsip statis, lalu ada petunjuk akses arsip, ketentuan penggunaan inventaris. Yang ketiga ada petunjuk penggunaan arsip sebagai sumber data. Informasi arsip, jenis arsip atau bentuk redaksi. Misalnya itu surat, laporan, memo, nota dinas, proposal, naskah, daftar, atau makalah dituliskan dalam deskripsi. Lalu ada ringkasan informasinya mengenai apa, tentang apa, atau perihal apa arsip tersebut. Kurun waktu penciptaannya, jadi kalau dalam kurun waktu penciptaan itu misalnya ada surat, lalu dia ada banyak lampiran. Nah, lampiran itu tidak perlu dimasukkan ke dalam kurun waktu penciptaan, hanya surat utamanya saja gitu. Jadi lampirannya tidak usah dimasukkan ke kurun waktu. Yang kelima, jumlah atau volume arsip, berapa lembar, berapa sampul. Kalau misalnya di Arsip Nasional kita menggunakan 1 sampai 9 lembar itu dituliskan lembar, sampai 10 lembar itu masih dituliskan lembar, tapi kalau udah 11 lembar itu kita tuliskan 1 sampul. Hal-hal yang harus diperhatikan, lembaga atau unit penciptanya, media arsipnya, kelengkapan, lampiran, dan apakah itu non-arsip statis. Jadi kalau misalnya ada staples atau ada hal-hal yang bukan arsip statis kayak amplop seperti itu bisa disingkirkan saja. Jadi amplopnya tidak perlu dimasukkan, diolah ke dalam menjadi arsip statis gitu ya Bapak Ibu. Jadi dibuang saja, tidak apa-apa. Nah, ini format deskripsinya yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Misalnya ini dalam tahap awal mengolah, misalnya HN ini adalah nama si pengolah. Misalnya nama saya Sinta. Nah, di sini ST kopel saya. Jadi terserah si anggota tim. Misalnya namanya Budi, bisa BD gitu. Misalnya di sini ada HN1. Nah, ini tentang apa? Surat kah, nota, memo,
dari siapa kepada siapa, mengenai apa. Kalau misalnya ada lampiran, disertai lampiran. Gitu. Tanggal tertuanya 3 Juli 80. Nah, di sini kita menuliskan ada yang memakai tanggal tertua, angka saja, ada kurun waktu tanggal tertua sampai tanggal termuda. Di situ untuk apa Bapak Ibu? Ditulis tanggal tertua dengan angka, hal itu untuk memudahkan proses sorting data. Jadi kita biasanya setelah selesai deskripsi, koordinator itu mengumpulkan data deskripsi dari semua anggota. Lalu berdasarkan skema nanti di sorting berdasarkan tanggal tertua ke termuda gitu. Jadi yang awal itu nomor awal, nanti nomor arsip awal itu biasanya yang tertua. Jadi makanya dituliskan tanggal tertuanya menggunakan angka di Excel itu untuk memudahkan sorting data koordinator untuk nanti saat manuver data itu memudahkan menyusun dari tanggal tertua ke tanggal termuda. Lalu selain surat menyurat seperti itu ada berkas. Kalau misalnya surat menyuratnya lengkap ditulisnya berkas. Itu ada surat keputusan, ada laporan apa, proposal mengenai apa. Misalnya ada bahasa asing bisa ditulis di bawahnya NB bahasa asing, atau bila ada fotonya bisa ditulis NB disertai lampiran foto. Next. Nah, ini contoh deskripsi lengkap. Ini misalnya nomor 1, laporan pengarahan Inspektur Jenderal pada rapat kerja Departemen Sosial RI tahun 96 tanggal 9 sampai dengan 12 April 96. Tanggal tertuanya 96 0409. Karena ini bentuknya laporan, jadi tanggalnya hanya ada di kurun waktu tanggal tertua saja, 9 April 96. Tingkat perkembangannya, kalau misalnya dia asli, ditulis asli. Kalau misalnya dia bentuknya fotokopi, tulis di fotokopi. Volumenya berapa? 1 sampul, berarti lebih dari 10 lembar. Kalau misalnya, kalau lembaran seperti yang nomor 2, ditulisnya 4 lembar. Kalau misalnya dia ada tingkat perkembangannya ada 3, ada konsep asli fotokopi, nah itu dicantumkan semua. Gitu. Kalau dilengkap lagi ada asli salinan tembusan fotokopi, kalau misalnya ada semua dituliskan semua. Nah di lampiran ini ada, di lampiran seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Ada indeks nama, wilayah, masalah. Tapi kalau misalnya masalah tidak mau dicantumkan, minimal ada nama dan wilayah. Jadi kalau misalnya di arsip tersebut menyebutkan wilayah Kapuas gitu, nanti kita mencari di indeks inventarisnya itu ada Kabupaten Kapuas di arsip nomor berapa saja. Jadi kita gampang untuk mencarinya. Terus ada daftar istilah, daftar singkatan, struktur organisasi, dan berita acara. Yang kedua, selain tadi ada daftar dan inventaris, ada secondary finding aids, yaitu guide arsip statis. Guide arsip statis itu ada 2 ya Bapak Ibu. Ada guide arsip tematis dan ada guide arsip hasanah. Kalau guide arsip hasanah, simpelnya seperti ini. Misalnya di LKD itu kayak semacam stok of name Bapak Ibu. Jadi guide arsip hasanah itu mendata seluruh arsip statis yang tersimpan di LKD, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Gitu. Jadi nanti untuk apa ini? Mungkin untuk tahun depannya perencanaan anggaran mau mengolah yang mana dulu. Jadi terlihat ya Bapak Ibu, terutama kan kita mendata bukan hanya yang sudah diolah tapi yang belum diolah. Jadi ketahuan nih nanti yang mana yang belum diolah dan mana yang belum. Perbedaannya apa? Kalau guide arsip hasanah itu memuat seluruh hasanah arsip yang belum diolah dan sudah diolah di lembaga kearsipan baik nasional maupun daerah. Kalau guide arsip tematis, jadi harus sudah ada dulu inventaris atau daftar arsip statis yang sudah diolah, baru kita bisa membuat guide arsip tematis. Kalau guide arsip tematis ini di LKD belum ada inventaris atau daftar, kita otomatis nggak bisa membuat.
nggak bisa membuat guide arsip tematis karena syarat dari guide arsip tematis itu kita sudah mempunyai beberapa inventaris dan beberapa daftar arsip statis. Jadi tidak bisa hanya baru punya satu daftar dan satu inventaris mau membuat guide arsip tematis belum bisa karena guide arsip tematis itu dia membuat guide dengan tema tertentu. Misalnya di Kabupaten Kapuas itu misalnya guide arsip tematis Bupati Kapuas gitu. Jadi semua arsip tentang Bupati Kapuas itu dimasukkan ke dalam guide arsip tematis seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belum mengolah arsip statis menjadi daftar dan inventaris, otomatis kita tidak bisa membuat guide arsip tematis itu. Nah, kalau misalnya belum ada daftar dan inventaris, lebih baik kita membuat guide arsip hasanah gitu. Jadi stop of name-nya dulu gitu. Next. Ini ada gambaran atau prosedur penyusunan guide inventaris arsip statis. Tahapannya memang lebih sedikit daripada daftar dan inventaris tadi, dimulai dari identifikasi arsip sampai dengan perbaikan dan pengesahan. Identifikasi hasanah arsip statis, dan kita identifikasi riwayat pencipta arsip, lalu pendataan fisik, kemudian finding aids-nya sudah ada atau belum, apa saja. Lanjut. Guide hasanah arsip statis, misalnya provenance-nya itu pencipta arsip, lalu di situ nanti kita data kurun waktu arsip statisnya, jumlah dan media, kondisi arsip statis, sejarah atau profilnya, riwayat akuisisi, lingkup dan isi, serta sarana temu balik atau finding aids-nya apa saja. Bapak Ibu kalau mau melihat contoh guide atau daftar dan inventaris di websitenya ANRI, di situ bisa di-download dan di situ ada contoh-contoh daftar dan inventaris serta guide. Itu Bapak Ibu. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin Bapak Ibu apa sih ini gitu ya, belum ada gambaran gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan bimbingan teknis pengolahan arsip statis, itu nanti bisa bersurat ke arsip statis yang ke Arsip Nasional yang di Jalan Ampera. Nanti Bapak Ibu bisa magang atau bimtek di Direktorat Pengolahan Arsip. Nanti di sana Bapak Ibu bisa sambil membawa contoh dari arsip dari lembaga Bapak Ibu, atau bisa juga nanti contohnya dari arsip yang ada di Direktorat Pengolahan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Sinta Agustin atas pemaparan materinya. Untuk Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mendengarkan sambutan atau kesan dari para peserta yang diwakili oleh Ibu Hajah Makrita selaku Camat Kapuas Hilir. Untuk kepada Ibu kami silakan. Mohon izin Bapak Ibu yang senior dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabeh selamat riun ratai. Salam sahujud karet deng Palembang. Adil Katalino, bacuramin ka surga, basengat ka jembatan. Harus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, bilang paginya 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua sudah makan? Ya, makasih yang belum ya. Yang saya hormati dari Kearsipan Nasional Indonesia, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Kami dari Kecamatan Kapuas Hilir membawa pasukan 15 orang termasuk 1 balita. Tolong berdiri semua.
Ibu Iya. saudaranya. Khusus kami menguning. Kami perkenalkan juga di sini ada sekretaris Dinas Kesehatan, Bapak, kemudian sekretaris dari PT PKB, ya KB Ibu, kemudian sekretaris Bapak Litbangda, Dispenda ya, kemudian dari BKD, Dukcapil, nah banyak nih dinas-dinas. Yang saya hafal, camat-camat aja ya, dari inspektorat ya, dari dinas sosial, kemudian dari camat-camat dah teman-teman, camat Kelopetak, mohon berdiri Ibu, berdiri aja dah, ya, kemudian camat Kapuas Suara, ya lambai saja katanya, camat Pasar Talawang, nggak ada, tuan rumah, camat kota, ya camat kota, berdiri dong biar kelihatan gantengnya, ya. Kemudian camat mana lagi? Pasar camat Tadamuk mana? Hilang. Oh iya itu biar semangat. Ada beberapa camat dari Rumah juga dari Kampus Barat, ya. Timpah. Dari Timpah Pak Meruko yang paling ganteng, paling tinggi. Diri dong, diri. Ya, nah ini. Ya. Mana lagi yang belum disebut? Sudah semua ya? Dari Serat sudah, dan lurah-lurahnya nih. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini kami tadi pertama kali hadir di sini karena kami berjumlah 15 orang. Jadi duluan diantar, dan kesan kami pertama adalah sesuatu yang luar biasa untuk kearsipan nasional kita. Kalau ya tepuk tangan dulu semuanya. Kami melihat monumen-monumen yang tidak pernah kita lihat. Kalau seandainya hilang dalam kearsipan tidak ada, misalkan kita tidak pernah melihatnya nanti. Tapi karena sudah ada dinasnya, ada badannya yang menyimpan arsip nasional, kita bisa melihat sejarah yang lalu, masa lampau. Cuman pesan kami, kalau seandainya disetujui nanti Bapak Ibu, kami kan ada foto-foto itu, kata teman-teman tadi itu tidak bisa dirubah karena sudah masuk arsip nasional ya. Tapi paling tidak adalah sepatah dua patah kata tentang itu, kalimat-kalimatnya menerangkan bahwa ini adalah misalkan tadi apa, panggilan untuk guru-guru ya, pegawai-pegawai, diberilah kalau memang tidak boleh ditempel, paling adalah papan keterangannya di samping bahwa ini walaupun di depan sudah ada penjelasannya, tapi pada saat kita selfie kan mau ada tanpa ditanya sudah tahu oh ada keterangannya itu. Kemudian lagi misalkan ada Mariam Matarata, kita harus keterangannya ini apa, jadi ada keterangannya di samping tanpa merubah ornamen dari monumen tersebut karena tidak boleh dirubah kan. Begitu saja pesan dari saya, dan terima kasih atas sambutannya kepada kami semua yang berjumlah lebih dari 100 orang. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf juga apabila kedatangan kami ini ada tindak tanduk kami yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semua. Kami atas nama teman-teman menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan kesan-kesannya. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita panjatkan mari kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa. Untuk doanya akan dipimpin oleh Bapak Lendi Arizon. Kepada Bapak Lendi kami silakan. Nanti tanya jawabnya di Andri kali ya. Mohon izin Bapak Ibu, doa akan saya pimpin ajaran agama Islam dan kepada yang agama lain dimohon dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini guna bermunajat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami selalu kesehatan, selalu nikmat, baik nikmat iman ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Maha Kasih lagi tak terima kasih. Sayangilah semua orang yang menyayangi kami sebagaimana mereka dulu mengasihi kami. Kami sadar ya Allah, kami adalah makhluk biasa, makhluk yang penuh dengan hilaf dan salah. Untuk itu ampunilah dosa kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lendi. Untuk Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya pemaparan materi hari ini, maka acara hari ini akan ditutup. Yang selanjutnya akan langsung berkeliling di pusat studi asisten presidenan yang akan dikoordinir nanti oleh Bapak Henry. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, serta kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan pantun. Mohon catatnya. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Bapak Ibu sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita untuk kunjungan nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok sesuai kelompok bisnya, iya kan? Oke, nanti akan kunjungannya ke Cagar Budaya kembali. Nanti akan didampingi, akan diberikan penjelasan terkait sama sejarah tentang gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua nanti ada kunjungan ke pameran tetap Arsip Statis Kepresidenan Presiden pertama Insinyur Soekarno, Bapak Bangsa. Mungkin meneruskan waktu untuk kelompok bis yang pertama bisa angkat. Oke. Nanti akan bersama Bapak Ari dan Bapak Rudi yang akan mendampingi ke gedung Cagar Budaya, gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk Bapak Ari dan Bapak Rudi bisa maju ke depan sebentar, Pak. Ya, Pak. Kelompok 1 ya. Oke, Bapak Ibu bisa berdiri untuk yang kelompok bis 1 bersama Pak Rudi Pulang. Langsung ke gedung Cagar Budaya Pak ya, untuk depan. Cagar Budaya dulu. Iya, gedung Cagar Budaya dulu biar mempermudah alurnya Pak. Iya. Nanti baru ke pameran ya Bapak Ibu ya. Kita bergantian. Gitu. Iya, ke depan dulu ya. Oke. Baik, nanti Ibu saya nanti bisa nanti bareng 15 orang Ibu ya. Oke, nanti bagi 5 aja Bu. Kan 15. Ini kan yang bagi per 3 bis ya. Kan dimulai 15, mungkin bisa nanti 5 peserta masuk ke kelompok pertama, nanti yang kelompok kedua. Oh siap Bapak, ya, yang pilih aja, baik. Iya, boleh. Biar saja, ya, jadi boleh. Siap. Ya, boleh. Ya, di sini ya. Iya, bisa. Bisa.
Oke, yang kelompok bis kedua. Bis kedua bersama